Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah cerita yang terbalik. Cerita yang terbalik. 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Menarik ya? Seperti ada yang berbalik. Ada yang kayaknya nggak pas gitu ya. Sukacita meluap justru saat dicobai berat. Gak masuk akal, saudara ya. Saat dicobai berat tuh paling pas apa komplain, saudara? Gimana orang dicobai berat, sukacita meluap? Ini cerita yang terbalik. Saat sangat miskin, semakin murah hati. Saat miskin, paling pas masuk logika itu, irit, berhemat. Aneh ya? Kenapa ya bisa begitu ya? Nah memang hidup ikut Tuhan, banyak kali kita ngalami cerita yang terbalik. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia ini, tetapi kita bukan milik dunia ini. Saya ulangi, kita hidup di dalam dunia ini, betul. Tetapi kita bukan milik dunia ini. Kita milik Bapa di sorga. Sehingga cara hidup, cara pikir, ini berbanding terbalik dengan cara dunia berpikir. Ceritanya selalu upside down. Jangan hidup dengan filosofi-filosofi dunia, saudara. Kalau kita hidup dengan filosofi-filosofi dunia, ya kita akan seperti orang dunia. Makanya kita penting baca firman supaya kita tahu filosofi kehidupan sesuai firman Tuhan itu seperti apa. Sebab itu yang benar. Karena kita ini bukan makhluk bumi. Kita ini makhluk sorga. Kita ini adalah milik kerajaan sorga. Di bumi sementara. Tinggal di Indonesia ini tubuh sementara. Tetapi kewarganegaraan kita warga negara sorga. Satu hari kita pulang ke sorga, saudara. Hidup kekristenan memang gak pernah mudah. Kalau saudara lihat, kenapa ya? Hidup gue susah banget ya. Kalau hidup dia, gampang banget. Enggak juga tuh, kalau kita hidup sebagai dia, kita akan mengalami juga kesulitan-kesulitan dengan takaran yang berbeda. Jangan pernah mau menakar diri kita sama seperti orang lain. Kita pasti kecewa. Tuhan sudah menaruh setiap kita dengan takarannya masing-masing. Tuhan taruh sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Hidup kekristenan gak pernah mudah, saudara. Tapi apa yang meluap adalah apa yang menunjukkan apa yang memenuhi hidup kita. Apa yang meluap saat kita marah, emosi bertubi-tubi, marah, menggelegar suara, ya berarti itu yang memenuhi kita, amarah. Tapi waktu marah justru kita bisa bersyukur. Waktu marah kita bisa mengampuni, berarti itulah yang menguasai hidup kita. Waktu diserempet, waktu disakiti, caci maki yang keluar, berarti ya itu, isinya itu. Isi hati pikiran kita ya itu. Tapi kalau isi hati pikiran kita firman, dicaci maki, kita balas memberkati. Jadi apa yang meluap, saudara, itu pasti apa yang ada di dalam. Makanya dia bisa meluap, meluber keluar, saudara. Dalam tekanan apa yang meluap? Amarah, kekesalan, kekecewaan. Berarti itu yang penuh di dalam diri kita. Tapi kalau dalam keadaan kita ditekan, dikecewakan, kita tetap bisa bersyukur. Berarti itu yang memenuhi ruang hati dan hidup kita. Saudara, hidup kekristenan butuh latihan. Gak tiba-tiba jadi dewasa rohani. Butuh perjuangan. Latihan demi latihan, lewat mana? Lewat masalah, lewat proses, lewat keadaan gak nyaman, lewat keadaan ditindas, ditekan. Itulah proses pelajaran kekristenan kita yang sesungguhnya. Justru kita harus hati-hati kalau hidup kekristenan kita mulus-mulus semuanya lancar-lancar. Ya puji Tuhan, saudara. Tapi harus hati-hati, kenapa? Berarti kita gak ngalami namanya pendewasaan. Justru dalam tekanan.
proses pendewasaan itu berlangsung dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin ada hal yang melampaui kemampuan kita. Disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Disitulah Tuhan bekerja, mengambil alih ketidakmampuan kita. Saudara, apapun keadaan saudara, mungkin lagi tertekan, lagi lelah sekali dengan kehidupan ini. Saya mau mendorong saudara. Yuk, tetap pegang Tuhan. Kembali sama Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan membiarkan amarahmu meluap. Jangan membiarkan emosimu meledak. Ingat, yang meluap, yang meledak itu menandakan itu yang ada di dalam kehidupan kita. Isi dengan firman, supaya yang meledak keluar adalah pengampunan, damai sejahtera. Kalimat-kalimat yang memberkati, biarlah itu yang meluap keluar dari hati kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar, menegur kami. Kami mau belajar Tuhan, saat kami dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan-penderitaan. Biarlah sukacita kami meluap-luap. Karena kami tahu sukacita kami bukan karena keadaan. Sukacita karena Engkau Tuhan selalu baik untuk setiap kami. Engkau Tuhan Allah yang selalu menolong setiap kami. Sekalipun kami dalam keadaan kekurangan, kami percaya Tuhan, biarlah kiranya kemurahan-Mu terus meluap atas setiap kami. Sehingga kami tetap punya hati yang mau berbagi, memberi, memberkati. Tuhan, berkati seluruh anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan. Pulihkan hati mereka, mereka yang kesel, kecewa, terluka. Tuhan, jamah mereka, pulihkan mereka. Berkati seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Berkati Tuhan, dengan kesehatan, iman kerohanian, pertumbuhan kerohanian yang terus makin didewasakan, keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, penjagaan-Mu Tuhan, terus sertai kami dalam segala aktivitas kami. Biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.